Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu, tanggal 7 Maret 2021 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 7 Maret 2021 dilaksanakan A. Kebaktian onset di gereja pukul 7 dan 9. B. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. 2. Mengakhiri masa jabatan sebagai penatua. Anggota Majelis Jemaat yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai penatua pada tanggal 9 Juni 2021 yaitu 1. Penatua Bartomeus Mudofar tidak dapat diangkat ulang. 2. Penatua Tri Adi Cahyono tidak dapat diangkat ulang. Untuk itu dimohon kesediaan seluruh anggota jemaat untuk memberikan masukan atau usulan nama calon penatua yang baru pada formulir yang disediakan dan dapat diserahkan ke penatua atau dimasukkan ke kotak surat yang ada di ruang konsistori paling lambat hari ini Minggu tanggal 7 Maret 2021. 3. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan dan diberkati pernikahan Saudara Herianto, anggota jemaat GKI Gondomono Semarang, dengan Saudari Diajeng Gina Putri Praweswari, anggota jemaat GPDI Ebenezer Gedung Mundu Semarang. Minggu depan tanggal 14 Maret 2021 pukul 12 di GKI Gondomono Semarang oleh Pendeta Supatmo. 4. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Angkatlah Hatimu pada Tuhan, PKJ 4 nomor 1 dan 2. Terima
berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri karya Kristus yang menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Melalui Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, karyamu, pengorbananmu, penderitaanmu, bahkan kematianmu di atas kayu salib demi mengampuni kami, demi membebaskan kami dari belenggu dosa.
Semuanya itu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela melakukan dan memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, kami belum bisa taat kepada-Mu, kami belum bisa menyenangkan hati Tuhan, karena masih banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, yang kami katakan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami secara pribadi mengakui dosa dan salah kami, dan biarlah pengampunan-Mu membuat kami hidup lebih baik, dipulihkan dan mengalami kasih Tuhan lagi. Secara pribadi, kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan melalui Wahyu 3 ayat 20 demikian. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yeah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam kami mencari kehendak Tuhan, membaca, mengerti, memahami, dan menyimpan firman-Mu dalam hati, dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, dan cinta kasih-Mu sungguh terus-menerus kami alami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian saudara. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia buat cambuk di tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tulis, "Cinta kepada rumahmu menghanguskan aku." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Jemaat Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai tokoh yang ramah. Artinya dia bisa bergaul dengan semua kalangan, menerima semua kalangan, dari orang miskin, orang kaya, raja jelata sampai raja. Tuhan Yesus bisa bergaul dan menerima. Tuhan Yesus pun juga seorang yang lembut dan sabar, bisa bercakap-cakap dengan anak-anak, dan juga bisa bercakap-cakap dengan orang yang sering mengkritik atau berseberangan dengan dirinya. Tuhan Yesus pun juga seorang yang perhatian dan suka menolong orang yang sakit, mendampingi orang yang berbeban berat, dan sebagainya. Kita melihat Tuhan Yesus sebagai sosok yang selalu ada, selalu memperhatikan orang-orang sekitarnya. Jemaat Tuhan, tetapi dalam bacaan kita hari ini menunjukkan sosok Tuhan Yesus yang sangat berbeda. Tuhan Yesus marah, bahkan dia mengamuk dengan menggunakan cambuk. Dia mengobrak-abrik meja penukar-penukar uang. Dia juga melepaskan binatang-binatang korban yang dijual di depan bait Allah. Dan dia mengusir pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang itu. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus marah pada waktu itu? Apa yang menyebabkan Yesus ngamuk di depan bait Allah pada waktu itu? Saudara, Injil Yohanes pasal 2 dilatar belakangi dengan perayaan Paskah yang hampir dekat. Sehingga pada waktu itu bait Allah penuh dengan orang.
orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh kota, di seluruh bangsa pada waktu itu datang ke bait Allah dengan semangat. Mengapa, saudara? Karena yang pertama mereka meyakini bahwa bait Allah itu sebagai tempat kehadiran Tuhan. Sehingga ketika mereka datang ke bait Allah, mereka merindukan mengalami kasih Allah, dikuatkan oleh kasih Allah itu. Kemudian mereka mengalami pengampunan dari Tuhan, mendapatkan kelegaan dan pulihkan hidupnya. Kemudian yang kedua, di bait Allah mereka meyakini mendapatkan persaudaraan, mengalami cinta kasih dari saudara-saudara atau orang-orang sekitarnya yang sama-sama berangkat ke bait Allah untuk mengalami kehadiran Allah itu dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan, tetapi keadaan di bait Allah pada waktu itu sangat berbeda dengan yang dikatakan di atas. Ketika mereka merindukan kasih Allah, ketika mereka merindukan pengampunan Allah, ketika mereka merindukan cinta kasih dan persaudaraan dari orang-orang sekitarnya, mereka tidak mendapatkan itu. Sebaliknya, ketika mereka sampai ke bait Allah, mereka terbebani oleh apa? Pada waktu itu ada aturan hewan kurban harus tidak bercacat, dan uang yang dipersembahkannya pun juga merupakan uang yang harus diakui oleh Kaisar Roma atau negara Romawi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di bait Allah, di pelataran bait Allah, banyak orang yang menjual hewan kurban yang sudah dinyatakan tidak bercacat. Dan juga ada banyak orang yang menjual jasa menukar uang dengan uang yang diakui oleh Kaisar Roma atau negara Roma. Tetapi hewan-hewan kurban itu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Uang yang ditukar pun juga dengan nilai yang sangat tinggi. Sehingga banyak orang yang datang ke bait Allah, khususnya orang-orang kurang mampu, tidak mampu lagi atau sangat terbebani, harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk membawa binatang kurban atau kurban persembahan berupa uang. Jemaat Tuhan, rupanya pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang itu dimarahi Tuhan Yesus dan diusir dari pelataran bait Allah karena mereka sudah menghalangi umat untuk mengalami cinta kasih Allah, untuk mengalami pengampunan dari Allah, dan juga sudah menghalangi semua orang untuk merasakan cinta kasih persaudaraan dari orang-orang sekitarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Kristus, bait Allah, dan kita. Tuhan Yesus ingin supaya bait Allah benar-benar menjadi tempat setiap orang bisa berjumpa dengan Allah, sehingga mengalami kasih Allah, mengalami pertolongan Allah, mengalami kekuatan dari Allah, dan bisa bersyukur kepada Allah untuk segala sesuatu yang sudah dialami di dalam hidupnya. Tuhan Yesus tidak ingin ada satu orang pun yang menghalangi hal itu. Sehingga Bapak Ibu, mari kita wujudkan gereja kita, GKI Gondomoro ini menjadi tempat supaya setiap orang yang berbakti, setiap orang yang bersekutu, setiap orang yang datang, mereka sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, mengalami pertolongan Allah,
mengalami kekuatan dari Allah, mengalami pengampunan dari Allah melalui berbagai kegiatan, melalui keberadaan Gereja Tuhan GKI Gondomono ini. Sehingga saudara dikasih Tuhan, janganlah kita menjadi orang-orang yang malah menghalangi mereka mengalami semuanya itu. Sehingga saya mengajak, mari kita jadikan gereja kita jadikan kehidupan kita pribadi sebagai saluran, supaya melalui gereja ini, supaya melalui kehidupan kita, semua orang sungguh-sungguh mengalami kasih, pertolongan, kekuatan, dan juga berkat dari Tuhan. Sehingga cinta kasih persaudaraan akan sungguh-sungguh kita alami dan orang-orang sekitar kita alami melalui gereja ini dan juga melalui kehidupan pribadi kita masing-masing. Biarlah cinta kasih, pertolongan, kekuatan, dan pengampunan terwujud di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Saling bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bagi Tuhan di antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah melalui gereja Tuhan, khususnya GKI Gondomono, dan juga melalui kehidupan kami, orang-orang sekitar kami, dan jemaat mengalami kasih, mengalami pengampunan, menemukan persaudaraan, sehingga sungguh gereja Tuhan GKI Gondomono dan juga kehidupan pribadi kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk proses vaksinasi virus corona yang sampai saat ini masih berjalan, biarlah berjalan dengan baik. Kami rindu bila vaksin tetap sedia bagi orang-orang yang membutuhkan vaksinasi, sehingga imun atau orang-orang kebal terhadap virus dan boleh memutus rantai virus corona, dan kami boleh bebas dari corona. Berdoa bagi yang sakit, biarlah penyertaan-Mu, kehendak dan kekuatan dan karya-Mu boleh menguatkan dan menyembuhkan yang sakit. Berdoa bagi kami semua ya Tuhan, biarlah kami boleh kuat menghadapi sakit penyakit, pergumulan, dan juga bencana yang kadangkala kami alami dalam hidup kami. Sehingga bersama dengan Tuhan, kami boleh melewati, menyelesaikan semuanya dengan baik. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah kami boleh rukun, tetap saling mendoakan, menopang, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan, kecukupan di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan ini, bila Tuhan masih beri kesempatan kami melayani
dengan kegiatan yang diadakan baik online maupun onsite boleh memberkati dan menguatkan seluruh anggota jemaat. Berdoa bagi pemerintahan kami ya Tuhan, biarlah keadaan kami lebih baik, karena pemerintahan kami boleh memerintah dengan bijak. Keputusan yang diambil sungguh-sungguh mampu dipakai Tuhan untuk memperbaiki keadaan kehidupan kami dari hari ke hari. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami terus dekat dengan Tuhan, mengalami cinta kasih-Mu, dan boleh mewujudkannya, menyebarkannya, membagikannya kepada sama kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkanmu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang ada di surga, yang tidak menahan anaknya untuk sendiri tetapi menyerahkan dia untuk keselamatan kami semua, dan di dalam dia telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, tolonglah kiranya kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri kami, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami, agar di dalam pelayanan itu kami menemukan sukacita yang sebenarnya. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
kebaktian Isa. Mari kita meneladani kasih Kristus dengan mengalami kasih dan mewujudkan kasih itu kepada sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara kini dan selamanya. Hosiana. Amin.